Berikutnya akan hadir seorang pria yang bersekutu dan dikendalikan makhluk gaib. Selamat malam, Mas Andi. Betul, saya Andi. Oke, malam hari ini kami panggil dengan nama Andi ya. Mas Andi, apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Saya mau cerita tentang kehidupan saya saat bersama Ibu Tiri. Setelah kepergian Bapak, kehidupannya itu emang benar-benar kacau. Ya dengan omongan ngantur-ngantur gitu. Jadi seakan pengen kesel gitu, pengen mukul. Dan akhirnya saya kabur dari rumah. Ini yang mukul ibu atau bapak Tiri? Sayanya pengen mukul Ibu Tiri gitu. Karena dari sikapnya Ibu Tiri udah gak benar. Gak benernya dalam bentuk gimana Mas? Omongan atau Ya, perlakuan fisik? dalam perilaku fisik Juga. gitu. Dan satu kayak nguasain harta lah. Tambah lagi om. Jadi terakhirnya ya udah. Saya jenuh ngeliat semua itu kan. Jadi saya kabur. Udah ngaur lah. Akhirnya saya bingung mau kemana. Cuma satu jalan yang saya lalui itu tidur di tempat kuburan. Kuburan. Kenapa kuburan yang dipilih? Ya itu aja yang jalan yang tertentu dilalui. Jadi untuk melepas semua emosi, kesedihan. Aku boleh nanya ya Kak? Silakan. Berarti Mas memilih kuburan karena mungkin Mas ada niatan tertentu mungkin di balik cuma tidur di kuburan? Sebenarnya sih niat tertentu sih nggak ada. Tapi saya tuh seperti didatangin sesuatu dan wujud itu nyata. Jadi wujudnya itu seperti binatang. Awalnya sebenarnya nggak ada tujuan untuk bertemu dengan makhluk-makhluk seperti itu. Nah, sebenarnya sih nggak ada, tapi mungkin amarah itu udah kesel, jadi nggak bisa dikontrol lagi. Jadi terakhirnya nggak tahu lah, tiba-tiba dia datang dan mau nemenin saya. Bentuknya seperti apa pas datang? Dia ada di belakang, Ada ada di di belakang sini? studio nih. Dan sampai sekarang saya dekat sama dia. Oh jadi berteman gitu? Dan kalau sana dia tuh muncul bayangannya itu wujudnya makhluk gede warnanya merah dari hewan tersebut itu. Oh, jadi sekarang selalu ngikutin kemanapun Anda pergi gitu? Selalu saya bawa itu burung. Oke. Setelah punya ini burung seperti apa ya? Burung apa ya? Burung itu sebenarnya sih mungkin mas-mas ini takut ya ngelihatnya. Dia hitam, serem. Dan saya senang sih punya teman, sahabat seperti dia. Mau nemani saya. Memangnya Mas sendiri nggak punya temen di dunia nyata gitu, nggak punya sahabat atau Mas ngerasa dikucilkan atau gimana? Susah untuk memilih teman, Mbak. Sering dikecewain? Nggak ada yang sehati gitu loh. Jadi nggak bisa nyambung. Oke. Burung ini nyata. Nyata? Anda dapat dari kuburan itu?
Ya, Hanya burung seperti pada umumnya atau ada sosok lain waktu di kuburan yang masuk ke dalam burung itu? ya saya sih susah sih untuk diceritain. Oke. Karena itu udah sebagai teman saya gitu. Tapi Anda kan bisa membedakan ya mana burung yang pada umumnya normal gitu, tapi burung yang ini agak kelihatannya beda gitu. Jadi-jadian. Sama yang wujud-wujud sekarang, burung-burung sekarang. Oke, nanti biar teman kami yang bisa membuktikan dan melihat secara langsung sih. Tapi tujuan Mas Andi datang ke Menembus Mata Batin hari ini untuk apa? Saya sebenarnya sih datang di sini pengen sharing dan pengen dapatkan solusi bagaimana. Aku nggak tahu wujud itu selalu nongol terus di hadapan saya gitu. Saya agak bingung sih nih, masih belum kekumpul nih teka-tekinya, puzzle-nya belum kekumpul gambarnya. Ada sosok, ada burung. Ini dua yang berbeda ya? Ya, Dua hal yang berbeda. ya. Yang mau Anda benar-benar hilangkan adalah sosok yang tinggi besar hitam itu. Semuanya. Tapi katanya tadi Mas bilang temennya Mas merasa ada teman dengan kehadiran Si wujud burung. tersebut. Sekarang Mas ingin dihilangkan, itu alasannya apa? Saya tuh bawaannya kadang kalau untuk bertemu sama Ibu Cik itu emosi. Jadi saya minta tolong gitu. Supaya lepas dari emosinya. Lepas dari emosi. Kalau bisa jauh dari yang itu. Oke baik, kalau gitu langsung aja kami akan mengundang sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Andi, lahir pada tanggal 5 Agustus 1988. Tinggal di sebuah rumah bernomor 23. Seseorang yang temperamen tinggi, emosinya sangat mudah tersulut oleh hal-hal yang tidak penting. Bahkan ingin menguasai tubuh Andi seutuhnya. Andi dikuasai oleh sosok perempuan berwajah merah dan berambut merah dan berbaju merah. Selamat malam. Selamat malam Roy. Ya, silakan duduk semua. Andi terlahir tanggal 5, 08 dan 88 dan nomor rumah 23. Andi ini punya teman gaib itu burung, tapi sering diganggu juga sosok yang menyeramkan hitam besar. Dan ini datang saat Andi waktu itu menghabiskan waktu di kuburan. Karena waktu itu lari dan pergi dari rumah. Alasan kabur dari rumah karena benci dengan sosok ibu tirinya. Dan saat ini ingin lepas sebenarnya dari rasa benci terhadap ibu tiri dan juga dari sosok gaib yang sering hadir. Ya. Oke. Sosok gaib. Terus kemudian Apa, Roy? Apa yang kamu rasain begitu melihat Andi? saya ngerasa hawa yang saya tangkap ya di sini dingin sekali. Dan di sini ada sejenis burung. Saya mencium bau, saya melihat kayak
saya tampaknya berhalusinasi. Saya melihat ada banyak bulu-bulu halus di baju saya, seperti burung. Ya, tapi rasanya ada seperti banyak bulu-bulu. Iya, karena aku pakai rompi. Itu yang aku rasain sebenarnya, kayak itu sih. Saya kok ngeliatnya itu ya. Itu sosok gaib. Saya lihat sosok gaib, tapi serem banget. Dan saya juga agak takut sih kalau saya gambar. Takutnya Pak, penonton saya nih ada yang tumbang. Tapi kita coba aja ya. Siapa tahu bisa untuk nggak tumbang. Iya. Mudah-mudahan justru bisa, kalau bisa hadir malam hari ini, dia bisa kita minta pergi baik-baik meninggalkan Mas Andi ini. Iya dong, harus. Saya ngelihat ada sesuatu yang aneh di sini. Dan kok Andi diem aja ya? Kayak nyawanya nggak di sini. Mas Andi? Mas Andi nggak sadar loh dia ngapain dan dia itu di mana sekarang, ngapain, dan di stage-nya kayak loss of, Iya. hilang gitu. Ayo bangun. Mas Andi? Ya. Kenapa? Ya, itu gara-gara kamu banyakan main-main begitu, kamu jadi aneh loh. Mohon maaf ya. Kayak Itu nggak aneh. ya kan, masuk. Terserah sih kamu mau bilang aneh atau enggak, tapi bagi saya beberapa orang pasti nggak suka. Kalau saya netral ya. Tapi itu teman saya. Jadi mana yang aneh? Ya udah, ngomongnya biasa aja kayak Iya, Bang. Teman Anda bawa burungnya ya? Ada burungnya. Bang mau Saya boleh lihat gak? dilihat Buat Mas. ya? Iya, bawa. cuma dilihat doang kok. Kalau bawa silakan. Ini sosok mukanya merah. Ngagetin. Iya, jelas juga sih. Paham. Auranya tuh kayak marah, penuh benci gitu. Wow, Kenapa ya kurungin ya? Burung gagak atau mau? kayak orang gagak. Ini sahabat saya, Kaget. Bobby. Ya, Burung gagak. Kaget banget. Mas ini mau megang? Enggak sih. Mbak, Makasih. Makasih. Itu burung gagak tuh simbol kematian lah. saya nggak tahu. Semua orang pun pada tahu nggak? Pada tahu nggak semuanya? Emang iya burung gagak simbol kematian? Iya. Tahu? Iya kan? Iya kan? Enggak. Ini teman saya. Simbol kematian sih biasa kalau ada di Europe di Europe ya. Iya. Biasanya kalau ada burung itu kuak gitu. Artinya ada yang mati. Sebentar aja ya. Tapi kamu bilang teman kamu kenapa pengen dihilangin? Saya pingin dihilangin tuh emosi dan amarah. Kepada Ibu Tiri tadi, tapi Ya. nggak mau lepas dari sosok gaib yang menemani. Intinya sih sebenarnya dia pengen lepas, tapi temperamennya kok aneh ya. Itu si gagaknya disuruh diem, bisa nggak? Boni. Boni. Diam, Boni. Boni, diam. Ya, gagak simbol kematian sih. Iya. Dia sih waktu pas aku mungkin ini karena western ya. Jadi Indonesia mungkin enggak ya.
Kalau gagak sih mau kemana? Karena nggak ada gagaknya di Indah ya. Dan jarang sekali. Jarang. Jadi aku pernah aku ke kuburan di Paris, itu banyak giniannya.